Abuya Hasan itu dari semenjak kecil beliau itu getol untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Beliau itu dari keluarga yang sederhana. Saya punya kakek seorang guru biasa, seorang ustadz biasa yang berdagang dari awal mula berdagang jajanan kecil, kemudian sampai buka toko aksesoris dan lain sebagainya, sampai buka toko pakaian. Dan subhanallah, ketika saya punya abah umur 12 atau 13 tahun, itu saya punya abah diperintahkan oleh ayahnya untuk menjual pisang goreng kadang-kadangnya dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang ditaruh di atas kepalanya sambil menunggu para pelanggan dan konsumen datang untuk membelinya. Itu beliau sendiri berdiri sambil ngomong-ngomong sendiri, menyampaikan khutbah gitu. Itu dari semenjak beliau kecil itu gemarnya seperti itu memang. Bahkan kami sering mendengar ketika kami berada satu becak bersama Abuya itu, Abuya latihan sendiri. Kenapa? Apakah Abuya itu perlu latihan sehingga lebih bagus lagi isi pidatonya? Sebenarnya tidak. Tapi beliau itu tidak mau meninggalkan waktu itu begitu saja. Kenapa? Yang namanya manusia nggak mendengar mungkin, tapi mungkin ada jin yang mendengar. Sehingga beliau itu seperti layaknya orang yang berpidato, dia berdakwah, dia menyebutkan ayat Al-Quran dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Abuya. Kalau kita mau merepotkan diri, ya repot. Tapi kalau kita tidak mau merepotkan diri, ya mudah. Merepotkan diri itu maksudnya dia menyangka bahwa segala sesuatunya itu ditentukan olehnya, bukan oleh Allah SWT. Sehingga kurang pasrahnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang demikian itu adalah orang yang mencelakai dirinya. Berbeda dengan Abuya Habib Hasan Baharun. Beliau adalah orang yang berpasrah kepada Allah SWT. Sehingga saya tidak pernah melihat seorang yang baru saja dirundung dengan masalah, tapi baru saja dirundung masalah, tidak lama kemudian langsung bisa tidur. Itu luar biasa. Tidak ada yang seperti itu, seperti Abuya, layaknya Abuya itu tidak ada. Abuya baru didatangi orang, ditelepon orang untuk ditagih hutangnya, begitu naik mobil langsung tidur. Bangun tidur, cari utangan lagi, belum dapat, masuk lagi mobil, tidur lagi dengan mudahnya. Kenapa? Beliau pasrah. Siapa kita? Selalu beliau katakan kepada Al-Fakir, siapa kita? Kita ini cuma menjalankan. Kenapa Nabi SAW itu mengatakan ad-du'a silahul mu'min? Itulah senjata kita. Nggak punya apa-apa kita. Kepintaran dari mana? Kekuatan dari mana? Kepiawaian dari mana kita datangnya? Semuanya Allah yang menyediakan. Rugi orang yang merepotkan dirinya, itu adalah orang yang rugi. Itu termasuk orang yang merepotkan. Tapi kita pasrah kepada Allah, jalani. Artinya pasrah kepada itu Allah Ta'ala itu adalah usaha, berupaya. Tapi kemudian kita yakini bahwasanya apapun yang ditentukan Allah Ta'ala itu yang terbaik. Jangan su'don kepada Allah. Semua yang ditentukan Allah yang terbaik, cuma rasakan sentuhannya. Banyak di antara kita yang tidak bisa merasakan sentuhannya karena sok-sokan, seakan-akan oh ini nggak boleh begini, harusnya nggak begitu. Nah, ini adalah orang yang su'don kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, seseorang yang sampai kepada maqamut taslim, dan mungkin Abuya Habib Hasan termasuk yang sampai ke maqam tersebut, di mana orang kalau sudah sampai kepada maqam taslim, itu ada maqam yang paling tinggi daripada maqam wilayah. Enggak ada pertanyaan sama sekali, tapi taslim kepada Allah Ta'ala dengan seluas-luasnya, sebesar-besarnya, sepasrah-pasrahnya pada Allah Ta'ala. Sebagaimana pasrahnya seseorang ketika akan dicabut nyawanya, pasrah, tidak ada usaha, tidak ada upaya. Nggak bisa dia itu melepaskan diri daripada nyawa tersebut. Kalau sudah kita bisa pasrah kepada Allah Ta'ala dan ketentuannya, maka di saat itulah kita akan mendapatkan makom yang paling tinggi sebagaimana Abuya.